Hello Sobat Mopi Lovers, welcome to my saluran. Kali ini saya akan menceritakan film-film yang sangat-sangat laku di pasaran tahun lalu. Dan sebut saja filmnya adalah Fearless Hua Yuanjia. Bagaimana, penasaran dengan ceritanya? Oke lah, langsung saja kita simak bareng-bareng ya, biar nggak kayak emak-emak yang tidak jelas yang suka menggosipi orang, oke? 30 tahun lalu, tahun 1990, hiduplah seorang anak kecil laki-laki yang berasal dari klan Huo di Tianjin, Cina. Sebut saja namanya adalah Hua Yuanjia. Ia adalah bocah yang sangat berambisi untuk menjadi seperti ayahnya yang menguasai wushu Huo. Pada suatu malam di rumahnya terlihat Hua Yuanjia sedang diam-diam mengintip ayahnya yang sedang latihan wushu tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Dan ketika ayahnya selesai latihan, ia pun langsung turun untuk melihat batu bata yang dipakai latihan oleh ayahnya itu. Dan tiba-tiba batu itu pun patah dengan sendirinya, hingga membuat ia kaget. Dan lagi-lagi ia mengintip ayahnya yang sedang terlihat melatih murid-muridnya. Lalu setelah itu ia pun pura-pura membawakan ayahnya air teh, agar ia dapat menyaksikan dengan jelas pelatihan ayahnya. Akan tetapi ia dilarang masuk oleh ayahnya. Lalu setelah itu keesokan harinya, ia pun mulai berlatih sendirian dengan ditemani oleh temannya yaitu si Jin Sun. Dan si Jin Sun ini adalah seorang kutu buku yang sangat pandai. Dan beberapa hari kemudian terlihat Hua Yuanjia sedang mengajak Jin Sun untuk menyaksikan pertarungan ayahnya. Pertarungan di antara Wushu Huo melawan Wushu Zhao. Dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya Wushu Zhao pun memenangkan pertarungan. Dan setelah pertarungan selesai, terlihat Yuanjia sedang kesal karena ayahnya dikalahkan oleh Wushu Zhao. Dan tiba-tiba muncullah Zhao. Ia menantang Yuanjia untuk bertarung dengannya. Mendengar hal itu, Yuanjia pun menyetujuinya. Dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya Yuanjia pun dikalahkan oleh Zhao. Setelah pertarungan selesai di sana, Yuanjia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kalah bertarung lagi dan dia ingin Jinsu membantunya untuk mengambil kitab wushu ayahnya. Hingga akhirnya ia menemukan kitab ayahnya. Dan setelah ia menemukan kitab itu, Yuanjia pun meminta Jinsun untuk menyalin kitab itu dan membawa pulang salinannya kalau sudah selesai. Tak lama setelah itu, ketika ia belajar, ibunya Yuanjia pun mendatanginya. Dan ia bilang pada ibunya kenapa ayahnya tidak mau mengajarinya wushu. Lalu ibunya pun menjawab bahwa ayahnya sayang dengan Yuanjia dan latihan wushu terlalu berat untuknya karena ia menderita asma. Setelah itu, ia pun menemui Jinsun untuk melihat apakah ia sudah selesai menyalin kitab itu. Dan akhirnya ia pun selesai. Dan setelah beberapa hari kemudian, ia pun mulai serius latihan wushu sendirian. Terlihat ia sedang mau mematahkan batu itu seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dan setelah mulai percaya diri dengan hasil latihannya, ia pun mulai menantang Zhao untuk bertarung dengannya. Dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya latihannya pun membuahkan hasil dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yuanjia. Dan 40 tahun kemudian, Yuanjia pun sudah dewasa dan mempunyai seorang anak perempuan. Sebut saja namanya adalah Jade. Lalu ketika ia duduk, ibunya pun menyuruhnya untuk meminum obatnya. Akan tetapi ia menjawab bahwa sejak ia mulai latihan wushu, asmanya jadi sembuh. Dan pada tahun 1900 di Tianjin, Cina, rakyat Tianjin pun mulai mengadakan pertarungan tradisional yang dimana Wushu Huo melawan Wushu Zhao. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat Yuanjia sedang melawan musuh sejak kecilnya yaitu si Zhao Xinquan. Di awal pertarungan terlihat mereka berdua sama-sama unggul, belum ada yang terkalahkan. Akan tetapi gua yakin pasti pemenangnya adalah Yuanjia karena jurus wushu Huo lebih mematikan daripada wushu Zhao. Ya, kita lihat saja nanti pemenangnya ya. Gak usah banyak bacot seperti mama. Oke, kita langsung saja sama-sama lihat pertarungan yang sangat epic ini ya guys.
Dan tiba-tiba si Zhao pun mengeluarkan jurus cakar harimaunya yang membuat baju Yuan Jia robek dan pertarungan pun semakin sengit. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan Jia dengan dibarengi dengan jatuhnya musuhnya. Dan setelah itu di malam harinya terlihat Yuan Jia sedang menuju restoran temannya si Jin Sun. Dan tak lama setelah itu datanglah dua orang pria ke restoran itu. Mereka ingin menjadi muridnya Yuan Jia. Mendengar hal itu, Yuan Jia pun langsung bahagia dan mentraktir semua orang yang di sana untuk makan. Dan kemudian keesokan harinya, Yuan Jia pun mulai bertekad untuk melawan para juara yang tak terkalahkan di Tianjin. Dan pertarungan pun dimulai. Dan ketika pertarungan terjadi, terlihat di sana Yuan Jia dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Dan para master pun semakin banyak mendatangi Yuan Jia. Dan dari semua yang dilawan, tak sedikit pun membuat Yuan Jia terluka. Dan akhirnya pertarungan sengit pun dimenangkan oleh Yuan Jia dengan mudah. Sementara itu di malam harinya di restoran Jin Sun terlihat banyak sekali pengunjung yang datang ke sana. Dan ternyata tujuan mereka datang adalah untuk menjadi muridnya Yuan Jia. Melihat hal itu, Yuan Jia pun semakin bahagia. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria muda yang membisikinya dengan bilang bahwa ia belum bertarung dengan ayah angkatnya, yaitu Guru Jin. Setelah itu di sisi lain terlihat Yuan Jia sedang mengobrol, dan ketika lama mengobrol, Jin Sun bilang padanya bahwa semua yang menyebut dirinya murid Yuan Jia itu hanyalah datang untuk makan dan minum secara gratis. Mendengar hal itu, Yuan Jia pun langsung bangun dari tempat duduknya dan tak percaya apa yang Jin Sun bilang. Setelah itu keesokan harinya, kebetulan sekali Yuan Jia sedang berjalan bersama Guru Jin, ayah angkat pria muda tak dikenal itu. Dan ketika terus berjalan bersama Yuan Jia pun langsung memukul peti mayat itu yang membuat Guru Jin kena. Dan ketika ia melatih murid-muridnya di klannya, secara tiba-tiba ia menghajar murid-muridnya dan ia menjelaskan bahwa berlatih 2 atau 3 tahun mereka akan memiliki kemampuan yang tak berguna, ungkapnya. Sementara itu di sisi lain ketika ia mengobrol dengan asistennya, secara tiba-tiba muridnya datang melaporkan bahwa satu orang muridnya dihajar sampai cedera oleh Guru Jin. Melihat kejadian itu, Yuan Jia pun langsung marah dan memutuskan untuk melawan Guru Jin untuk menuntut balas. Dan pertarungan sengit pun dimulai dengan menggunakan pedang sebagai senjata. Terlihat di awal pertarungan mereka berdua sama-sama unggul dalam bertarung menggunakan pedang. Dan pertarungan sengit pun semakin tak dapat terhentikan, hingga akhirnya pedang Yuan Jia pun mengenai kepala Guru Jin hingga terluka. Dan tiba-tiba Yuan Jia pun terluka oleh pedang Guru Jin. Dan tinggal pertarungan tangan kosong melawan tangan kosong, dan pertarungan sengit pun terjadi. Dan akhirnya Yuan Jia pun mengeluarkan pukulan pembasminya pada Guru Jin, yang membuat ia langsung tewas di tempat itu juga. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan Jia. Sementara itu Guru Jin pun dibawa menggunakan kereta untuk dikremasi. Melihat kejadian itu, anak angkatnya pun berniat ingin membalas dendam dan akan membunuh semua keluarga Yuan Jia termasuk anaknya. Dan benar saja ketika pagi harinya tiba, Yuan Jia sudah melihat ibunya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Begitu juga dengan putrinya Jade, sudah tewas terbunuh oleh anak angkat Guru Jin. Melihat kejadian itu, ia pun langsung pergi ke rumah Guru Jin untuk balas dendam pada anak angkatnya. Akan tetapi sudah terlambat karena anak angkatnya langsung bunuh diri di hadapannya itu juga.
Lalu setelah itu Yuan Jia pun pergi dari desanya, yaitu desa Tianjin, untuk mengasingkan dirinya dan juga melupakan semua kenang-kenangan yang indah maupun kenangan buruknya. Dan setelah itu singkat cerita, ia pun terdampar di sebuah desa, yaitu desa Guangdong, Cina. Dan ia pertama kali ditemukan oleh seorang nenek tua dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Oke, para movie lover, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa tonton part 2-nya juga ya. Yang pasti part 2-nya lebih seru dan lebih menegangkan dari part pertamanya. Dan saya mau bilang sorry banget ya, nggak sampai habis soalnya ceritanya, karena gadget saya terlalu potato dan durasinya nggak bisa lama-lama di gadget saya ngap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep